Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang saya hormati di dalam Tuhan Yesus kita yang begitu hebat, di hari yang bersejarah bagi umat manusia. Kita bisa mengucap syukur di tempat ini, itu semua karena Tuhan. Puji nama Tuhan yang kita bisa ibadah. Terima kasih MC yang sudah berikan waktu kepada saya untuk menyaksikan kasih Tuhan dalam perjuangan dalam pendidikan selama hampir 14,5 tahun. Ya, 4 tahun 6 bulan perjuangan yang mungkin kita semua sama-sama merasakan, mengalami, apalagi kita hidup di tanah orang ini memang penekanan, bahagia, sukacita selalu ada dalam kehidupan kita. Susah senang semua itu kita alami, dan puji nama Tuhan itu kita jadikan salah satu pengalaman yang mungkin saya pikir membuat karakter kita, membentuk kita di setiap apa yang kita alami, dan itu kita bisa mengucap syukur sama-sama karena itu bagian dari pembelajaran yang mungkin kita anggap orang lain tidak pernah dapatkan. Tapi kalau kita bisa berjalan dalam semua itu, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Itu bisa membentuk mental kita. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kalau dari saya dulu memang tidak tahu kalau saya mau sekolah. Jujur saja, sekolah pendeta ini saya memang tidak tahu memang. Karena memang kalau lihat dari latar belakang, memang hancur sekali, minta maaf, memang rusak sekali. Sampai saya memang dulu alami gangguan otak gara-gara banyak pakai ganja. Saya dulu gangguan otak sempat masuk dalam kesehatan mereka bilang paranoid gitu. Itu lari sembarang-sembarang, duduk begini tapi saya lihat itu macam di dalam sapnya imajinasi itu macam sudah lain-lain. Jadi harus cari tempat nyaman, saya bisa sendiri, saya rasa nyaman, macam tidak ada yang kejar, itu baru saya bisa tenang. Penyakit itu saya alami dulu, minta maaf. Aduh, puji nama Tuhan. Dan memang dulu cita-cita saya itu ambil teknik sipil, itu memang cita-cita saya, tapi kehendak Tuhan beda, dan kehendak Tuhan memang Tuhan sudah menunjukkan kita dari rahim. Tuhan sudah memilih kita, menetapkan kita, dan semua itu kita bisa mengucap syukur saja. Amin. Kita tidak bisa bantah, tidak bisa ini, karena kita dibentuk semua sudah di tangan Tuhan. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin kalau dalam perkuliahan, penekanan, mungkin ya teman-teman juga alami, minta maaf saja. Mungkin orang bilang kita orang Papua tidak mampu, mungkin dalam berkata-kata, pilihan kata yang teman-teman alami, saya juga alami. Itu memang realita. Mungkin kita dipikirkan dalam kelas, tapi itu yang tadi saya bilang, kembali lagi, itu saya buat itu salah satu kebahagiaan yang mungkin orang lain tidak pernah dapatkan, dan itu akan membuat mental kita tuh benar-benar disiapkan. Amin, Puji amin. Tuhan, itu memang benar, dan saya jalani semua itu. Dan yang paling berat kemarin di penyusunan skripsi itu memang sambil judul juga agak kontradiksi dengan mungkin teman-teman orang di sini, mungkin di
Jakarta sih, mungkin di Indonesia memang agak kontradiksi karena berdasarkan saya punya judul itu mereka bilang kau sudah keluar ambil di politik. Saya bilang tidak, ini kebenaran itu kita harus bicarakan dan kita nyatakan karena kemarin sambil judul itu apa, penderitaan bangsa Papua dalam pandangan Alkitab. Jadi memang saya dipersulitkan kemarin. Terus saya punya judul itu apa, yang Tuhan memang buka jalan, saya mengucap syukur itu. Begitu saya datang waktu itu ada wisuda, baru saya bilang tanya-tanya kakak mereka, karena memang ada pesan masukan dari teman-teman kita itu, karena pengalaman seseorang itu menjadi guru yang terbaik. Itu saya pernah tangkap kata itu. Jadi begitu ada kata itu waktu itu di 2018 mereka wisuda, saya tanya kakak bagaimana waktu ini penulisan skripsi sampai kakak bisa selesai begini. Saya tanya-tanya, bang Adik, kakak pesan saja kalau bisa Adik tulis dulu itu dari sekarang. Saya pegang itu, kalau oke kakak terima kasih. Itu saya tulis judul itu di semester 2. Jadi semester 2 saya teman-teman lain belum punya judul, saya sudah punya judul. Sampai nanti 2021 dompet saya hilang, baru judul saya juga hilang, tapi sudah dalam sini, jadi saya tidak lupa. Puji Tuhan, kemarin saya angkat judul itu pas proposal ajukan judul itu, teman-teman semua mereka bilang harus masing-masing 3 judul, tapi saya sendiri yang 1 judul. Karena saya sudah yakin dengan saya punya judul yang saya angkat dan saya siap bertanggung jawab. Dengan saya punya judul skripsi, tapi dari bidang akademik bilang harus 3, tapi saya juga bertahan tidak bisa Bapak 1. Saya sudah yakin dengan saya punya judul ini dan saya akan bertanggung jawab. Tapi Bapak bilang tidak, harus 3. Saya putar-putar, saya bilang oke. Berarti memang judul awalnya itu penderitaan bangsa Papua dalam Alkitab. Itu 1 saya jadikan. Terus 2, penderitaan rakyat Papua dalam pandangan Alkitab. Yang ketiga, penderitaan orang asli Papua dalam pandangan Alkitab. Jadi semua saya tidak rombak, cuma di dalam isinya itu saya rombak. Jadi kembali masih 1. Jadi Bapak dong pikir-pikir lagi. Mereka bilang oke, kalau begitu anak pakai bangsa saja, yang penting kau bertanggung jawab. Saya bilang baik Bapak, siap, saya akan bertanggung jawab. Sudah masuk, sudah ujian semua. Awal waktu ujian itu memang saat baru yang uji saya itu Pak Purba itu, dia bagian kasat lantas juga, tapi dia dosen juga di orang Batak. Dia uji saya itu memang dia kiki saya betul kan, tapi saya bertanggung jawab. Saya jelaskan semua apa yang ada kejadian di sana. Semua saya jelaskan berdasarkan data yang saya kumpul, saya penelitian selama 6 bulan. Itu kasarnya saja, tapi dari sebelum-belum memang data sudah ada di saya. Kata ini puji nama Tuhan, masuk dalam pembimbing, dia dan bimbingan setelah bagi dosen bimbingan itu baru mereka mempersulit saya lagi. Ibu Nini, Ibu Rektor sendiri mempersulit saya. Tapi puji Tuhan saya tetap mempertahankan sampai kemarin saya lulus, puji Tuhan. Mungkin saya rasa paling berat itu di situ dan puji Tuhan, tapi saya bisa selesaikan yang baik, bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya angkat dan apa yang saya yakini saya bisa selesaikan. Dan puji nama Tuhan, saya minta teman-teman juga minta dukungan doa. Kebetulan hasil penelitian saya ada salah satu bapak dosen yang menjadi dosen bimbingan satu saya, dia suka dengan saya judul dan dia penulis buku dan sekarang dalam sedang edit, mungkin dia ada potong berapa pangkas buang dan mungkin puji Tuhan nanti jadi buku itu. Buku saya juga sendiri senang, tidak harus pikir dan memang Tuhan itu, karena kalau lihat dari latar belakang saya sampai sejauh ini saya memang jujur dari latar belakang memang saya punya orang tua itu kerja, tapi saya punya kehidupan itu di dalam kuburan itu, jujur saja.
dalam ukuran Tuhan bisa bahasa sampai di sini sampai syukur. Kemarin tuh yang satu yang saya mengucap syukur lagi itu saya cap kakak Willy Peter juga, kakak Peter juga terlambat. Ya sudah berjalan, acara sudah berjalan. Baru kakak dia minta Serlo, Arik Serlo saya bingung jadi saya bilang semua sudah tidak datang sudah. Saya sudah menangis saya tidak ikut. Ini baik, air mata itu keluar terus sampai sudah semua selesai, sudah salaman baru teman-teman lain memang keluarga semua datang, jadi mereka salam sana yang memang tim dia sana bingung begini saya lihat begini ada cendrawasih dari pintu masuk juga sudah goyang begini saya punya orang sudah jadi saya menangis bahagia, tapi saya rasa macam bagaimana aduh memang Tuhan itu baik, terima kasih dan saya mengucap syukur teman-teman semua bisa datang dan bisa menyaksikan sama-sama cinta kasih Tuhan. Memang Tuhan itu baik dan tetap mungkin pesan saya mungkin teman-teman mari kita berjuang dalam pendidikan, kita hargai setiap upaya setiap perjuangan orang tua di kampung. Karena begini, saya pernah pikir itu begini, orang tua tuh orang tidak pernah makan di Tuhan. Karena ada zapanek itu ada sekolah jauh-jauh di sana, jadi orang dapat berkat apa tuh, orang hanya pikir kita saja. Jadi itu saya pikir teman-teman, mari kita sama-sama renungkan hal itu baik-baik dan kita berjuang dan pasti kita selesai. Amin, amin. Barang apa yang tidak bisa kalau dalam Tuhan pasti kita selesai. Hormat itu saya pikir untuk kita sama-sama dan itu bagian dari perjuangan karena ke depan ini teman-teman semua nih orang-orang hebat dan kita kesempatan kita datang ke sini, mari kita curi ilmu yang ada di sini dan kita bawa pulang ke sana dan kita bisa kembangkan di tempat kita sama-sama. Itu mungkin saya pesan ke teman-teman dan puji nama Tuhan teman-teman. Nanti dalam bulan depan 2 bulan ke depan ini saya juga akan wisuda. Minta maaf, saya kemarin ambil 2 jurusan. Di teologi saya ambil pagi, terus saya ikut kelas karyawan itu ditawarkan. Jadi waktu dari semua di kelas mereka tidak ada ngajar, baru Bapak Rektor yang tawarkan dan dari itu udah bilang itu biaya dibantu. Sudah, mereka saya diam-diam langsung saya mendarat dengan Bapak. Saya tanya-tanya Bapak, aku pengen ini sama coba saya dengan Bapak. Tapi puji Tuhan sudah selesai juga. Nanti mungkin 2 bulan kemudian nanti saya sudah hukum. Terima kasih kali. Mengucap syukur kepada Tuhan karena memang saya sungguh mati, saya tidak pernah pikir punya Tuhan tidak buat. Jadi nah ini teman-teman kita sama-sama kita berjuang dan itu semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin. Dan terima kasih, saya juga berterima kasih kepada kakak Peter dan kakak pilot dan juga adik-adik semua teman-teman sahabat-sahabat seperjuangan. Terima kasih sudah hadir dan kita bisa memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Semua itu hanya karena Tuhan, bukan karena saya. Dan itu semua karena kita saling mendoakan. Kita semua keluar jauh dari orang tua dan mari kita sama-sama berjuang di tempat ini dan pasti kedepannya semua itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Hormat. Mungkin saya pikir dulu. Terima kasih banyak. Pak Tiga berikan waktu. Akhir dari ini sama menyanyi satu lagu saja, minta maaf, hormat. Wah.